warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang masbuk dengan dua imam yang berbeda. Contoh, di sholat jamaah maghrib, masbuk satu ikut di rokaat kedua, lalu datang lagi masbuk dua ikut di rokaat ketiga. Setelah salam, masbuk satu berdiri untuk melengkapi rokaatnya, sedang masbuk dua juga berdiri dengan mundur beberapa langkah untuk berimam kepada masbuk satu. Hal ini banyak saya temui di masjid. Pertanyaannya adakah dalil hal ini? Karena ini tidak pernah saya temui di beberapa kota yang saya pernah tinggal, seperti di Malang, Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Mohon penjelasannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon juga ada, Pak. Baik. Apa tadi? Jadi gini. Terpenting harus kita pahami sholat jamaah. Pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sholat jamaah. Biasanya ini orang ingin mengejar pahala jamaah itu gimana caranya? Maka ada ilmu sholat berjamaah. Insya Allah kami akan buka diklat untuk para imam bagaimana sholat jamaah itu yang benar. Baik, kemudian di dalam masalah imam masbuk, makmum masbuk, ini ada beberapa model. Jika anda menemukan makmum masbuk itu selesai imam salam dia berdiri. Jika anda datang dalam keadaan belum sholat dengan siapapun, berarti anda dari kamar mata. Kok tidak punya kawan lagi, tidak punya teman lagi, maka anda boleh dalam madhab Imam Syafi'i dan juga di dalam madhabnya Imam Hambali itu boleh, karena imam makmum tadi sudah munfarid, sudah menjadi sendiri, nggak bergabung lagi dengan imam. Maka sah kalau kita mau bermakmum dengan makmum masbuk. Ini gambarannya sini dulu ya. Tapi kita orang luar lah, ini juga ada lagi teman sholat, aduh gimana ini, karena kerinduan anda untuk melakukan sholat jamaah, anda bermakmum dengan dia. Tapi kalau selagi masih ada kawan yang lain, nggak usah ini darurat, ini kasusnya darurat. Sebab ini yang ada yang mengatakan tidak sah seperti ini. Mazhab Hanafi nggak sah, makmum selamanya jadi makmum, biarpun sudah putus tetap makmum, nggak bisa jadi imam. Makanya ini darurat, kalau memang sudah tidak ada kawan lagi. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, anda sama-sama makmum masbuk. Baik, berarti anda sudah bermakmum dengan imam yang benar kan? Apakah sebaiknya yang satu mundur dikit kemudian yang satu jadi imam? Nggak usah itu. Bahkan disebutkan dalam fikih Syafi'i, bermakmum di tengah-tengah sholat adalah makruh. Kemudian madhab Imam Abu Hanifah mengatakan nggak sah, khurut minal khilaf, sudahlah, nggak usah nyambung. Satu maju sedikit, jangan tuh mundur di belakangnya. Nah ini tidak tahu ini mana menurut madhab Imam Abu Hanifah. Madhab Imam Malik juga mengatakan, madhab Imam Malik hanya berbeda. Kalau madhab Malik itu, kalau makmum masbuk tadi sudah sempat satu rakaat, nggak boleh kita bermakmum dengan dia, karena dia sudah menjadi makmum yang sesungguhnya. Tapi kalau dia tidak sempat satu rakaat, boleh jadi imam dia. Jadi nggak usah. Jadi kalau sudah anda bermakmum dengan seorang imam, anda selesaikan masing-masing. Lah kok banyak di mana? Lah itu kan karena niru saja, karena kemarin dikituin akhirnya melakukan saud yang sama. Sebab cara ini kenapa kok kita himbau untuk tidak? Karena cara ini menurut madhab Imam Abu Hanifah dan madhab Malik tidak sah. Karena apa? Makmum selamanya makmum. Tapi madhab Syafi'i mengatakan makmum kalau sudah terpisah dari imam namanya munfarid, sholat sendiri, dan dia boleh jadi imam. Cuman apakah itu hanya bicara tentang keabsahan, apakah fadilah jamaah didapat dengan itu? Enggak, beda ini pembahasannya. Jadi kami himbau, kalau sudah anda bermakmum dengan imam yang benar, imam assalamualaikum, anda selesaikan sendiri-sendiri. Nggak usah satu jadi imam lalu bergabung yang lainnya, enggak. Ya kalau cuma dua, lalu enam, dia imam ribut nanti. Dan memang tidak benar, bukan tidak benar, sah saja, sah. Tapi tidak meningkatkan pahala jamaah tadi, sah. Dan menurut mazhab Imam Abu Hanifah tidak sah. Maka khurut minal khilaf, keluar dari khilaf, sebaiknya selesaikan sholatmu sendiri-sendiri. Jelas ya? Allah alam bissawab. Bolehkah berimam pada orang yang masbuk? Boleh, asal anda beda imam ya. Jadi misal gini, ada dua orang masuk masbuk nih, orang lagi berjamaah, sama-sama masbuk satu rakaat. Kita satu imam nih,
Begitu salam imam kan masing-masing nambah rakaat yang masbuk ya, yang kehilangan 1 rakaat. Ini nggak boleh lagi jadi makmum satu sama yang lain. Karena ada orang begitu tuh, karena sudah satu imam. Yang boleh kalau beda imam. Misal kita berdiri, kita masuk 1 rakaat, ada orang yang telat masuk, maka dia tepuk pundak kita, itu boleh, nggak ada masalah. Tapi tidak boleh menjadi memiliki 2 imam dalam satu sholat. Bagaimana jika ada 2 orang masbuk? Ketika selesai sholat, dari 2 orang itu, si A di kiri, si B di kanan. Jelas itu. Ya, pasti 1 di kiri, 2 di kanan. Si B langsung otomatis menjadi makmum. Jadi ada 2 orang masbuk. Ya, kemudian 1 setelah bangkit lagi 2 orang ini, salah satu maju. Ya, misal ini kiri, ini kanan. Yang kiri maju mengimami yang kanan. Bagaimana hukum statusnya? Sebelum masuk ke status hukum, saya ingin bertanya, kenapa 2 orang ini bisa masbuk? Ya, nih contoh begini. Bangun mas. Ini imam. Ini makmum. Di sini, ini sebelah sini. Takbir. Ini rakaat kedua. Baik, tiba-tiba datang misalnya 1 orang masbuk. Nah, sebentar, sebelum bergabung, saya ingin tanya pada antum, kenapa antum masbuk? Kenapa bisa telat? Ini orang datang, bisa tepat waktu, antum kenapa bisa telat? Jangan cari alasan, orang bisa menyesuaikan, antum tidak. Jangan diulang lagi. Ya. Siapa namanya? Apa? Ya, hati-hati. Akhirat sudah dekat. Nah, datang. 1, maju, mundur. Dah, gabung sini. Masbuk, masuk rakaat kedua. Datang lagi 1 lagi. Antum mau sholat, mau ketawa. Sudah masbuk ketawa lagi. Sehat. Sehat. Nama antum siapa? Jangan diulang lagi Yusuf. Nama antum nama Nabi, masbuk lagi. Malu sama Nabi Yusuf. Antum imam, jangan ketawa, batal. Nah, ini sudah selesai. Turun mas, selesai, salam. Antum sudah. Antum belum. Antum sudah masbuk nyari masalah lagi. Sampai ke sini. Baik. Ini sudah bangkit. Jadi kisahnya, ini bangkit, ini kiri, ini kanan. Tiba-tiba, kemudian ini maju jadi imam. Nah, apa hukumnya Ustadz? Sebelum hukum, pertanyaan saya, antum kan masbuk kedua. Kenapa antum jadi imam? Hah? Antum kan lebih telat daripada dia. Kenapa antum berani maju ayo? Hah? Yusuf. Aduh. Ini masalahnya teman-teman. Ini seperti kelihatan sederhana. Kita bisa tersenyum dan tertawa. Tapi di sini ada masalah. Baik, yang pertama, ini ada perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatnya tidak kuat di sini. Ini lebih, mayoritas ulama yang saya dapati tentang ini, lebih menguatkan kepada teruskan sholatnya, belum selesai. Ya, teruskan sholatnya, tidak harus kemudian 1 maju atau yang lain mundur untuk menjadi imam. Kenapa? Karena ketika seseorang masbuk dan bergabung dengan jamaah, maka sisa sholatnya tetap dihitung dengan jamaah. Sekalipun dia kemudian tidak membuat saf yang baru, tetap jamaah. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Imam dijadikan untuk diikuti. Makanya ketika ada imam belum selesai sholat, walaupun sudah tahiyat, antum jangan bikin saf yang baru. Gabung dalam tahiyatnya. Begitu imam selesai salam, antum bangkit. Nah, bangkitnya antum sisanya berdasar hadis tadi itu masih dihitung sebagai jamaah. Statusnya sebagai jamaah. Jadi tidak harus antum kemudian membangun saf yang baru. Nah, kemudian membangun satu dengan yang lainnya, membuat saf baru untuk bisa menunaikan, sisanya dihitung sebagai jamaah. Karena tidak maju pun tetap itu jamaah. Jelas sampai sini? 1. Yang kedua, dalil yang menguatkan adalah hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian persis seperti melihat aku salat. Zaman Nabi sudah ada yang masbuk, tapi belum ditemukan keterangan yang seperti ini. Di salat termasuk tuntunan yang jelas dari dalil dan contohnya. Saking jelas ya kata Nabi, ikuti saya. Kalau yang diikuti tidak jelas, bagaimana kita bisa mengikutinya?
Nah, dalil sharih tentang sholat yang ibadah mahdhah itu belum ditemukan yang seperti ini. Karena itu para ulama lebih mengutamakan diteruskan dibandingkan dengan maju. Yang ketiga alasannya, terjadi seperti tadi. Nofal, bangun. Yusuf, masbuk nomor 2. Ini masbuk pertama, tinggal 1 rakaat. Masbuk kedua, 2 rakaat. Misal, Yusuf, bacaan lebih bagus daripada Nofal. Namanya juga lain, Yusuf. Ya Yusuf, saya Nofal, gak enak lah, masa yang Imam Nofal. Misal, bacaan lebih bagus, Yusuf mengerti, Nofal tahu. Yang terjadi, masih mending kalau Yusufnya mengerti. Ya, bahwa dia punya sisa 2 rakaat, ini 1 rakaat. Yang normal, yang jadi imam itu, yang sedikit sisa rakaat. Sehingga yang lain bisa meneruskan. Tapi kadang-kadang yang terjadi, ini tidak tahu berapa rakaat satu dengan yang lainnya. Bisa terjadi. Tiba-tiba, Yusuf maju, seperti tadi. Tuh. Atau misalnya, Yusuf mundur. Begitu Yusuf mundur, Nofal nggak enak, Nofal ikut mundur. Ini mundur lagi. Gak ada yang selesai. Gak ada yang selesai. Nah, jadi teman-teman sekalian, kadang-kadang terjadi juga hal-hal yang di luar kemudian batas kita untuk menentukan bagaimana syarat menentukan imam di antara yang berbaris itu. Siapa yang maju? Kadang terjadi 2 orang maju bersamaan, 1 mundur lagi. Ketika dia maju bersamaan, berarti kan niatnya sudah berubah menjadi imam pada saat itu. Ketika mundur, dia ralat lagi. Nah, dalam situasi seperti itu, belum ada turunan fikih kemudian untuk memberikan solusinya. Makanya, ini masuk dalam bab yang ijtihad. Tapi ijtihad ini, saya ikut pada pandangan menganggap ini lemah, sehingga prakteknya, kalau saya pribadi, lebih memilih untuk meneruskan sholat yang dimaksudkan, kemudian dengan itu dinilai sebagai bagian dari jamaah, karena mengikuti imam yang di muka tadi. Paham? Tapi saya tidak punya hasrat untuk menyalahkan orang lain dengan ijtihadnya. Karena ijtihad tidak bisa dipersalahkan. Ijtihad tidak bisa digugurkan dengan ijtihad yang lainnya. Tapi kaidah mengatakan, kalau tuntunan sudah jelas, maka tidak terbuka ijtihad di dalamnya. Langsung kerjakan. Paham sampai sini? Baik, jadi bagaimana kalau sekarang statusnya, saya tiba-tiba sedang sholat, tiba-tiba dia mundur. Apakah status saya kemudian ketika jadi imam? Antum terusin aja sholatnya. Perkara dia mengikuti, itu bagian bab dia. Kita meneruskan tentang sholat kita. Jelas di sini? Taib.